Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita bisa berkumpul pada acara webinar hari ini. Yang terhormat, Ibu Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan, Ibu Dr. Rana Erwina MA PhD. Yang terhormat, narasumber kita, Ibu Sophia Desi, selaku Eksekutif Marketing PT Trisindo. Yang terhormat, Bapak, Ibu dosen, mahasiswa, pustakawan, dan tenaga kependidikan yang telah hadir pada acara webinar Literasi Informasi Kesehatan hari ini, Selasa 9 Juli 2024 dengan tema Penggunaan Literasi Informasi e-Jurnal EBSCO, Medline, dan Micromedex. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada semua peserta yang hadir pada acara hari ini. Sebagai pembuka, kami persilakan kepada Ibu Kepala PPP untuk membuka acara sekaligus menyampaikan sepatah dua patah kata pada acara webinar hari ini. Dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Aning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya kembali kami hadir untuk menyampaikan rangkaian kegiatan literasi informasi yang pada hari ini kita ambil topiknya adalah literasi informasi kesehatan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sophia Desi, PT Trisindo yang berkenan untuk menyampaikan berbagai hal mengenai informasi-informasi bidang kesehatan yang Universitas Pajajaran sudah bangun. Tentunya harapannya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemustaka kami atau pengguna kami, baik itu dosen ataupun mahasiswa ataupun peneliti yang dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi yang kami miliki. Alhamdulillah bahwa Universitas Pajajaran bergerak terus untuk memberikan dukungan kepada sivitas akademika melalui pengadaan sumber informasi. Dan kali ini kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, Saudara, mahasiswa yang sudah tergabung dalam acara ini di tengah segala kesibukannya ataupun aktivitas pada hari ini. Literasi informasi kesehatan kali ini mengutamakan pada penggunaan jurnal EBSCO Medline, Ultimate, dan Micromedex. Bagaimana jurnal ini, bagaimana juga pemanfaatan dan caranya, kita akan sama-sama menyimak arahan dari Ibu Sophia Desi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk paparannya yang telah disampaikan hari ini. Berikutnya adalah sesi foto bersama. Kepada panitia, mohon bantuannya untuk mengambil gambar. Bapak, Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Terima kasih kepada panitia. Untuk mengakses EBSCO, Medline, dan Micromedex dapat melalui link di pintuunpad.ac.id dengan menggunakan pause ID masing-masing. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Sophia Desi. Kepada Ibu Sophia Desi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Aning. Selamat pagi semua, terima kasih kepada Bu Wina dan semua sivitas yang telah hadir di dalam Zoom ini. Untuk menghemat waktu, kita langsung masuk saja. Sebelum ke
Perkenalan produk, izinkan kami sedikit menginformasikan perkenalan terhadap perusahaan kami, Trisindo. Izin share screen ya, Ibu. Baik, perkenalkan kami dengan PT Trisindo. Untuk Trisindo sendiri merupakan grup di mana kita base-nya ada di Jakarta. Kita memiliki 3 unit bisnis. Kemudian untuk perusahaan sendiri itu berdiri sejak tahun 1986 dan memulai dengan menjadi sole agency dari IHS untuk produk standar. Apa saja yang kami sediakan, mulai dari software dan consulting. Di dalamnya kita memprovide online standar dokumen, ASTM, ISO, API, IEEE, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga menyediakan e-journal, e-book. Untuk e-journalnya lebih dari 20.000 e-journal dan untuk e-book lebih dari 50.000. Yang produk ketiga, kita memiliki clinical decision support service untuk rumah sakit, farmasi, sekolah farmasi, dan juga untuk bidang kesehatan. Selanjutnya ada hardware dan service, ini untuk part manajemen inventory, kemudian risk and incident management. Prinsipal-prinsipal yang kami wakili, yang pertama itu ada dari IHS untuk produk standar, kemudian ada OECD untuk database ekonomik, selanjutnya ada Micromedic yang hari ini akan kita telah lebih lanjut dan bagaimana cara penggunaannya, dan serta kombinasi dari Dynamed dan Micromedic. Prinsipal berikutnya itu ada Emareva, ini merupakan database Arabik dari digital Arab. Selanjutnya kita juga ada pada tahun 2021 menjadi agen dari EBSCO untuk bidang kesehatan. Nah, hari ini juga kita akan menelusuri lebih lanjut bagaimana penggunaan Medline yang sudah dilanggan oleh UNTAD. Baik, itu sekilas tentang perusahaan kami. Hari ini kita akan masuk untuk perkenalan penggunaan 2 produk. Untuk sesi pertama kita akan memperkenalkan secara offline apa itu Medline dan nanti bagaimana penelusurannya secara online. Di sesi berikutnya baru kita masuk ke dalam Micromedic offline dan penelusuran secara online. Di sesi terakhir nanti kita akan juga memberikan cara akses melalui mobile. Jadi untuk produk ini tersedia dalam bentuk mobile aplikasi. Baik, kita mulai untuk produk yang pertama yaitu Medline. Jadi pada saat kita mencari base medical database, kemudian biomedical, nanti muncul itu di Google tentang Medline. Medline sendiri, mungkin ada yang bertanya, apakah Medline mencakup PubMed? Nah, PubMed merupakan akses gratis. Kemudian untuk Medline ini lebih komprehensif. Di dalamnya juga merupakan banyak sekali terdapat non-open access jurnal.
Untuk Medline itu merupakan singkatan dari Medical Literature Analysis dan Retrieval System Online. Jadi ini merupakan bagian dari National Library of Medicine. Jadi database-nya terdiri dari 28 juta lebih referensi jurnal artikel terkait kesehatan dan bidang biomedis lainnya. Medline juga memiliki sistem pencarian berdasarkan medical subject heading. Kemudian yang kami berikan dengan melanggan Medline Ultimate, yaitu informasi yang terkemuka dan jurnal-jurnal yang ada di dalam Medline merupakan yang berbasis evidence. Juga adanya layanan tidak hanya kesehatan, tapi juga mencakup bidang lainnya. Jadi untuk para clinician, dokter, perawat, profesional bidang lain, serta juga yang terlibat di dalamnya, termasuk juga kesehatan masyarakat, juga pengembangan kebijakan kesehatan. Untuk EBSCO sendiri, Medline itu memiliki 3 jenis paket, dan untuk Unpad itu melanggan yang ultimate, yang di sini pembedanya hanya jumlah atau kuantitas dari jurnalnya. Untuk Medline sendiri, ini perbandingan antara jumlah jurnal Medline with full text, kemudian komplit dan ultimate, di mana ultimate merupakan yang paling banyak jumlahnya. Aktif full text jurnal dan magazinnya itu ada 2.442. Selanjutnya yang peer review jurnal ada 2.423. Kemudian jurnal yang terdapat di dalam Medline yang terindeks Web of Science maupun Scopus itu ada 2.336. Ini menunjukkan hampir 90% untuk jurnal yang ada di Medline merupakan jurnal yang terindeks di Web of Science maupun Scopus. Selanjutnya kita ada active full text peer review journal with no embargo. Maksudnya di sini jurnal cetak dan jurnal online itu terbit secara bersamaan. Kemudian di dalam Medline juga terdapat head of print dari berbagai publisher. Dalamnya ada Springer, Sage, Wiley, kemudian juga lain-lainnya. Jadi kita bisa melakukan pencarian berdasarkan head of print konten tersebut. Ini banyak jurnal yang eksklusif hanya ada di dalam Medline, contohnya ada Clinical Nutrition, Diabetes Care, JMM, kemudian Journal of Nutrition. Selanjutnya juga ada American Journal Health System Pharmacy, ada British Journal General Practice, ada CA untuk Cancer Journal for Clinician. Kemudian juga ada beberapa, termasuk di dalamnya JAMA Internal Medicine, JAMA Pediatric. Kemudian masih banyak lagi untuk jurnalnya. Ini yang untuk informasi asosiasi terkait medical. Kemudian ada movement disorder, fitoterapi research, studi health teknologi dan informasi juga termasuk di dalamnya. Nah, ini kalau biaya melanggan secara retail. Nah, kita sudah mengaktifasi untuk masuk melalui web, itu dengan mengetikkan startebsco.com. Selanjutnya di pintu Unpad, di web portalnya, nanti setelah masuk tinggal memilih bagian EBSCO host, dan setelah masuk ke EBSCO host nanti perlu ditekan sekali lagi untuk login. Kemudian untuk akses di luar kampus itu juga kita menyediakan username dan password atau bisa melalui portal tadi. Baik, kita akan melanjutkan untuk akses tampilan saat produk diakses melalui web. Nah, nanti ini kalau akses misalnya di luar IP address Unpad ataupun bukan melalui pintu akan diminta username dan password.
Kita pilih database-nya untuk Medline Ultimate. Nah, ini tampilan juga bisa terlihat di pojok sebelah kanan atas. Ini merupakan Universitas Pajajaran. Kemudian ini tampilan awalnya untuk pencarian. Jadi di sini ada basic search, kemudian juga ada advanced search dengan melimitasi berbagai pilihan. Ini tampilan untuk basic pencarian secara langsung, misal terkait mental health. Nah, ini kita juga bisa limitasi kembali. Mau advanced search atau bisa dilimitasi di bagian sebelah kiri. Kita pilih serta juga bisa dilimitasi untuk tahunnya. Nah, backfile kita untuk kategori pencarian tadi topik mental health. Ada backfile-nya dari tahun 1904. Nah, ini kita bisa cari mungkin 10 tahun terakhir. Nah, ini setelah dapat, kita bisa memfilter lagi hanya academic journal atau terinclude magazine dan guideline. Ini juga ada pilihannya di bagian sebelah kiri. Mulai dari publisher, bahasa, gender, umur, dan lain-lain. Nah, ini sebagai contoh, kita buka untuk jurnal yang pertama. Informasi apa saja yang kita dapat setelah jurnalnya tersedia. Nah, artikel ini di sini tampilannya bisa ditampilkan dalam bentuk PDF maupun HTML. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyimpanannya, bisa disimpan dengan Google Drive ataupun OneDrive. Nanti para user dapat membuat akun tersendiri sehingga membuat folder, membuat catatan, dan lain-lain itu bisa dilakukan. Di dalam EBSCO juga tersedia fitur untuk terjemahan. Kita translate ke dalam bahasa. Contoh di sini kita translate untuk artikelnya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini tentu bagi para mahasiswa akan sangat membantu untuk mempermudah memahami artikel ini. Nah, ini untuk translate-nya itu disediakan oleh Microsoft. Jadi ini tampilannya, kita bisa lihat untuk masing-masingnya. Selanjutnya untuk artikel, kita juga bisa mendownload dengan dalam versi MP3 atau bisa didengarkan. Caranya, yang pertama di sini ada listen. Nah, ini kita klik untuk menampilkan artikel secara MP3. Nanti akan dibaca. Nanti artikelnya mungkin Bapak dan Ibu memiliki waktu yang terbatas, sehingga ingin mendengarkan, ini bisa didengarkan, kemudian juga bisa di-download sebagai MP3. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk mengatur besar kecil huruf untuk tampilan dalam artikelnya. Ya, ini contoh sedang dibacakan juga ada running text seperti ini. Untuk downloadnya ada di bagian sini, di sebelah kiri. Download dalam bentuk MP3.
Baik, selain itu juga tersedia fitur yang tadi disebutkan, kita juga bisa mengambil artikel ini sebagai citasi. Ini juga akan dipandu bagaimana mensitasi secara baik dan benar berdasarkan format, bermacam format. Apakah itu AMA, apa, dan lain-lainnya. Kemudian ini juga bisa diekspor untuk ke dalam pihak ketiga untuk reference manager, bisa dengan list format, mungkin juga format lainnya. Kemudian kita juga bisa membuat note, mungkin para ibu bapak dosen ingin membuat catatan artikel yang sedang dicari ini akan diberikan sebagai salah satu tambahan bahan untuk UAS dan lain-lain. Bisa diberikan di sini. Tentunya ini bisa dilakukan apabila nanti sudah membuat akun dengan masuk ke dalam pihak ketiganya melalui EBSCO. Kemudian dengan link. Nah, selanjutnya tadi disebutkan, misalnya untuk pembuatan folder, kita harus mengkreat akun terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilakukan dengan sign in melalui akun Google saja. Itu ada di bagian kanan sebelah atas. Continue with Google. Nanti akan masuk ke dalam akun EBSCO-nya. Nah, ini juga akan berfungsi pada saat nanti mengakses melalui mobile apps. Jadi, sebagai contoh di sini saya sudah login. Di sini ada Sofia, login here. Ini berarti sudah masuk ke dalam folder saya. Kemudian kita juga bisa melimitasi, misal terkait medical. Selanjutnya, hospital. Kita juga bisa pilih and or not, mungkin bukan manajemen. Nah, ini kita juga bisa melakukan pencarian dengan limitasi seperti ini. Ini tampilannya, kemudian kita limitasi lagi untuk full text dan pencarian dimulai dari publikasi terbaru. Kemudian kita masih bisa untuk melimitasi lagi. Di sini banyak sekali pilihannya dengan bulan, mulai dari umur yang ingin kita cari terkait penelitian tersebut, kemudian juga ada untuk citasi, kemudian juga bahasa. Selanjutnya juga kita bisa melimitasi gender dari penelitian, apakah terhadap perempuan saja, kemudian clinical curious-nya ini juga bisa kita limitasi. Publication type-nya seperti apa. Selanjutnya di hewan pun kita juga bisa misalnya lebih melihat secara detail pada penelitian hewan tertentu. Kita juga bisa melihat systematic review. Ini sebagai contoh untuk penggunaan atau jurnal dalam bentuk systematic review.
baik itu pencarian secara advance, kita juga bisa melihat di sini histori pencarian. Nanti kita juga bisa menggabungkan masing-masing pencarian. Misalnya tadi ada pencarian terkait mental health, kita ingin menggabungkan kembali dengan medical dan manajemen, ini juga bisa kita search hasil. Ini contohnya penggabungan dari pencarian sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan ulang, mengambil nanti sistem akan memberikan artikel-artikel terkait dari pencarian. Mungkin ada beberapa topik dalam penelitian, jadi kita tinggal memilih dari search tadi sehingga nanti akan dikombin dan mendapatkan hasil seperti ini untuk artikelnya. Selanjutnya, kita memiliki fitur pencarian berdasarkan medical subject heading. Nah, ini misal untuk topik kita ingin melihat terkait neoplasma. Nah, pada saat pencarian medical subject heading, di sini kita klik neoplasma, kemudian untuk ekspornya apa, kemudian mayor konsep atau lain-lainnya ini juga bisa kita limitasi. Misal untuk neoplasma, kita ingin mengetahui diagnostik, diagnosis, kemudian drug terapi, mungkin juga komplikasi. Nah, ini kita bisa search terkait informasi tersebut. Jadi untuk pencarian lebih terarah serta juga konsep-konsepnya yang mendekati dan terinput biasanya terkait dengan topik tersebut seperti apa. Ini kita juga bisa limitasi untuk tahun terbaru, back file-nya itu dari 1945 untuk terkait topik neoplasma. Sama kita juga bisa lihat kembali, mendownload, melakukan penyimpanan. Nah, misal tadi saya sudah masuk dan ingin memasukkan ke dalam my folder. Ini klik, kemudian masuk ke dalam folder saya. Jadi saat nanti login akan bisa melihat terkait yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian ini bisa di-copy serta mungkin dikirim, dan juga setelah dibuka tadinya bisa membuat note serta juga melakukan citasi dan lain-lain. Kemudian pencarian berikutnya itu berdasarkan publikasi. Ini juga kita bisa lihat terkait publikasinya. Misal untuk salah satu informasi kita akan bisa lihat berdasarkan tahun. Misal untuk di sini jurnal CA ada di tahun 2023, kita bisa lihat di sini ada 6 isu, berarti setiap bulan dia terbitnya per 2 bulan. Jadi kita bisa lihat di masing-masing serta full text-nya. Misalnya untuk yang tahun 2023, itu di satu isu ada 10 jurnal, ini sudah ada di dalam di 2023 untuk edisi 73. Kemudian kita juga bisa mencari artikel berdasarkan dengan gambarnya. Misal terkait dental. Ini kita search dan kita bisa mendapatkan artikel-artikel, dan untuk gambarnya juga kita bisa limitasi apakah gambar dalam bentuk hitam putih, kemudian chart, fotograf, diagram, dan lain-lain. Baik, sebagai contoh, ini untuk permanen dental, artikelnya disertai dengan gambar.
Fitur selanjutnya yaitu pencarian berdasarkan indeks. Ini kita bisa search index, mungkin dengan nama penulis atau juga publisher dan lain-lain. Ini bisa di-search sesuai dengan kebutuhan. Penulis yang bernama Willy E. Ini dia memiliki 54 artikel di dalam EBSCO. Nah, ini kita bisa telusuri. Nah, keunggulan dari folder tadi, kita bisa lihat, kemudian juga bisa share. Jadi di dalam sini kita juga bisa mengelompokkan apakah itu gambar, video, lain-lain. Jadi ini lebih memudahkan dalam pengelolaan dan penggunaannya. Jadi ini juga lebih individual untuk para user masing-masing sudah masuk ke dalam file mereka. Baik, ini terkait tentang EBSCO online-nya. Selanjutnya sebelum masuk ke dalam Micromedik, kita akan langsung mendemokan juga bagaimana penggunaan EBSCO secara mobile apps. Pemanfaatan EBSCO dengan mobile apps. Jadi ini bisa dengan Android, juga terdapat di Apple Store. Yang pertama itu lakukan pencarian. EBSCO Mobile, kemudian install. Setelah diinstal, kita masuk melalui akses dengan institusi Anda. Klik yang berwarna hijau, akses dengan institusi Anda. Selanjutnya nanti pilih nama universitasnya. Untuk Unpad, klik Universitas Padjadjaran, kemudian nanti akan muncul pilihan di sini Universitas Padjadjaran dengan lokasi Indonesia. Nah, ini setelah diklik, nanti masukkan user ID dan password yang diberikan institusi. Kita sudah share, ini sama untuk masuk ke dalam EBSCO webnya. Kemudian setelah itu buat akun dengan masuk ke My EBSCO. Yang dimasukkan itu adalah akun Google-nya. Setelah itu nanti dilakukan pencarian, tampilannya seperti ini. Di sebelah kanan public health, misal kita pilih full text, selanjutnya apakah inginnya peer review dan lain-lainnya. Sebagai contoh ini untuk pencarian public health. Kemudian kita juga bisa mengklik untuk membaca secara detail hasil dari artikel yang ditemukan di dalam mobile EBSCO. Kemudian juga ada opsi untuk kita bisa melihat secara PDF ataupun mendengarkan melalui MP3. Selanjutnya di bagian bookmark, ini kita bisa simpan artikelnya. Nah, dengan saat menyimpan untuk full akses dan lain-lain, kita bisa masuk melalui web tadi. Jadi akun yang sudah di-create tadi pada saat masuk melalui EBSCO
web nanti sudah masuk artikel yang kita lakukan pencarian melalui mobile apps. Itu cara penggunaan dengan mobile apps-nya. Baik, kita lanjutkan ke produk kedua dengan Micromedic. Ini untuk Micromedic online. Jadi Micromedic ini merupakan database informasi terkait obat-obatan. Jadi untuk Micromedic sudah lebih dari 40 tahun pengalaman dan kita juga sudah bekerja sama dengan 5.500 lebih healthcare organisasi, kemudian juga udah terdapat di hampir lebih 83 negara. Selanjutnya, database ini merupakan evidence base. Kita juga diakreditasi oleh National Institute for Health and Care Excellence, itu NIC, yang ada di Inggris. Jadi database-nya ini evidence based dan juga sudah terakreditasi. Jadi di dalam clinical decision management itu banyak sekali faktornya, pasien unik, kemudian evidence based medicine dan clinical expertise. Nah, Micromedic di dalamnya termasuk ke dalam evidence based medicine also. Nah, database dari Micromedic ini tentang informasi obat-obatan dikelola oleh lebih dari 130 in-house editorial team, mulai dari para PAM, PAMD, nurse, medical librarian, kemudian juga para metodologi expert. Apa yang mereka lakukan yaitu data-data yang masuk ke dalam Micromedic itu dikelola terlebih dahulu. Jadi untuk sumbernya ini kita mengelola lebih dari 12.000 medical artikel dalam bentuk mingguan, kemudian juga jurnal di monitoring, selanjutnya juga ada review dan in-depth review. Para editorial time Micromedic akan melakukan surveillance, kemudian evaluasi prioritas terkait database yang ada. Selanjutnya akan dilakukan peninjauan oleh para ahli, dan sebelum masuk ke dalam database akan dilakukan clear untuk unbiased recommendation. Jadi database-nya evidence based dan tentunya high quality yang dimasukkan ke dalam database Micromedic. Untuk Micromedic sendiri, di dalamnya terdiri dari monografi, obat, kemudian juga ada medication management, terdapat di dalamnya interaksi obat, makanan, serta juga dengan alergi. Terdapat lebih dari 5.000 disease dan condition management dokumen, terdapat juga untuk toksikologi, exposure management, dan ada di dalamnya pasien edukasi dan terkhusus lagi preparasi pengobatan kepada pasien neonatal maupun pediatrik. Baik, bagaimana pengaksesannya secara online? Yang pertama itu bisa masuk di pintu juga terdapat, pilih Micromedic, nanti akan masuk tampilan seperti ini. Atau kalau misal berada di luar, nanti akan muncul permintaan password. Nah, setelah permintaan password, kita juga dipilih tampilan Micromedic atau Partnots. Nah, ini kita pilih yang Micromedic.
Ini tampilan dari Micromedic. Yang pertama ini untuk melakukan pencarian monografi dari obat. Misal terkait warfarin, kita ketikkan warfarin. Kemudian di sini ada pilihan dosis dan lain-lain. Kita pilih warfarin. Ini akan muncul monografi secara komplit. Jadi ada tab quick answer untuk poin-poin. Selanjutnya poin-poin dari monografi warfarin. Selanjutnya ada in-depth answer. Ini merupakan lebih detail, misal terkait dosis pada berbagai kondisi. Nah, di dalam monografi kita membagi informasinya ke dalam beberapa sub. Yang pertama itu ada dosing and administration, berisi tentang dosis dewasa, kemudian dosis pada penggunaan anak-anak, apakah obat ini di-approve oleh FDA. Nah, ini kita juga bisa lihat penggunaannya approval FDA. Dan di dalam in-depth answer juga akan terdapat informasi apakah ini di-approve di golongan umur dewasa dan anak-anak juga terdapat di sini. Kemudian juga ada penggunaan obat ini yang tidak di-approve FDA tapi secara umum masih aman digunakan. Ini juga akan ada terdapat di FDA use. Ada dose adjustment, kemudian administratif, komparatif efikasi, less in therapy. Di subbab berikutnya ada medication safety. Di dalam medication safety kita bisa melihat kontraindikasi dari penggunaan warfarin ini, kemudian precaution, ada adverse effect, black box warning, REM, kemudian ada interaction drug secara single, jadi warfarin dengan obat-obat lainnya. Dan di dalam Micromedic kita nanti memiliki fitur interaction, drug interaction, yang kita bisa memasukkan beberapa nama obat, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada IV compatibility, penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui, monitoring, dan donate confuse. Di sub berikutnya ada mechanism of action, ini bagaimana obat bekerja, selanjutnya juga farmakokinetiknya. Kita juga di subbab berikutnya terdapat pasien edukasi. Jadi terkait edukasi yang dipegang oleh medication counseling atau pasien handout yang mungkin bisa diberikan kepada pasien untuk dibawa pulang terkait informasi obat ini seperti apa, cara minum, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sub toksikologi. Untuk toksikologi sendiri, ini mulai dari clinical effects, bagaimana ciri-ciri dari atau gejala apabila mengalami toksikologi, kemudian rank of toxicity dari warfarin, kapan dia dikatakan dapat menjadi toksik. Nah, ini untuk dosisnya. Selanjutnya, kita juga memberikan solusi bagaimana treatment apabila terjadinya toksikologi pada penggunaan warfarin. Ini selanjutnya ada tentang bagaimana penyimpanan, kemudian di bagian akhir kita juga menyertakan terkait referensi. Karena ini merupakan evidence based, kita akan mencantumkan sumber-sumber baik dari jurnal, ini yang berwarna biru, langsung link ke jurnal, biasanya open access itu bisa diakses langsung kepada jurnalnya. Selanjutnya kita juga lihat di bagian akhir untuk last modified. Untuk Micromedic sendiri update-nya hampir setiap hari berdasarkan kebutuhan dan tahapan yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Misalnya untuk warfarin ada last modified-nya di 1 Juli 2024. Kemudian kita juga bisa melihat keterkaitan informasi warfarin dengan lain-lainnya di our results. Nah, ini kita juga lihat bisa memfilter terkait warfarin dan lain-lain, apakah tentang obat, disease, toksikologi, dan alternatif medicine. Ini kita juga bisa melihat bagaimana penggunaan alternatif medicine yang biasanya dipakai. Nah, fitur berikutnya ada drug interaction. Ini berfungsi untuk melihat interaksi obat dengan obat dengan makanan. Kita bisa input beberapa nama obat.
atau mungkin juga terkait herbal. Misal juga kita bisa tambahkan ada green tea. Nah, setelah nama obat dan herbal, kita juga bisa menambahkan alergi. Jadi ini fitur yang sangat unik. Kita bisa menambahkan apakah misal pasien memiliki alergi terhadap seafood, kemudian golongan antibiotik. Ini juga bisa kita tambahkan, atau zat aktif tertentu. Nah, di sini pasien memiliki alergi, kemudian terhadap statin, penisilin, dan seafood. Kita update, dan untuk melihat interaksinya tinggal di submit. Jadi di sini akan terinfo interaksi obat dengan obat, kemudian ingredient duplikasi, alergi terhadap makanan, kemudian juga yang pengaruh pengkonsumsian obat, apakah nanti akan mempengaruhi hasil laboratorium, kemudian penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui. Sebagai contoh di sini aspirin dan clopidogrel itu interaksinya mayor, kemudian terinfo ini memungkinkan meningkatkan risiko pendarahan. Untuk melihat lebih detail, kita klik di bagian kiri hingga mendapatkan clinical management, seperti apa yang bisa kita lakukan apabila obat ini harus digunakan secara bersamaan. Kemudian juga literatur-literatur terkait interaksi yang ada. Baik, ini juga untuk alerginya. Selanjutnya, bagaimana obat-obat ini, apakah nanti ada pengaruh ke dalam hasil penelitian laboratorium. Sebagai contoh di sini aspirin. Aspirin mungkin akan meningkatkan level dari acetaminophen apabila ada melakukan pengecekan. Kemudian juga untuk penggunaan pada ibu hamil untuk simvastatin, ini kontraindikasi. Nah, ini sangat tidak disarankan untuk diberikan. Nah, kita bisa lihat untuk clinical manajemennya seperti apa. Jadi kontraindikasi terhadap ibu hamil dan risikonya sangat tinggi, jadi memang tidak disarankan pemberian kepada ibu hamil. Ini literatur, kemudian juga referensinya. Nah, ini apakah akan memiliki proses terhadap plasenta? Ini yes, makanya tidak disarankan sama sekali pemberian kepada ibu hamil. Begitu juga pada ibu menyusui untuk simvastatin. Baik, fitur berikutnya itu ada IV compatibility. Untuk IV compatibility ini merupakan fitur di mana kita bisa melakukan pengecekan compatibility antara obat yang digunakan melalui intravena. Kita bisa masukkan di sini mungkin nama obatnya. Di sini juga ada fitur di sebelah kiri yang populer dilakukan pencarian compatibility-nya oleh banyak pengguna di Micromedia. Kemudian kita masukkan ke bagian obat. Untuk obat-obat yang ingin kita lihat IV compatibility-nya. Kita juga bisa, ini opsional, menambahkan pelarutnya. Misal untuk ringer laktat, kita view compatibility dari obat tersebut.
Nah, ini tampilan di mana masing-masing dari dua obat tadi apakah kompatibel dan incompatible. Jadi di sini ada 3. Pertama compatible, incompatible. Dan di dalam satu obat itu bisa saja dia quotient variable pada konsentrasi dan pelarut tertentu kompatibel, kemudian di konsentrasi lainnya incompatible. Sebagai contoh di sini untuk obat Cevimine dengan vancomycin. Nah, ini kita bisa lihat di sini juga terinfo bagaimana penyimpanan dan seberapa lama pencampuran ini bisa digunakan. Selanjutnya juga terdapat incompatible-nya. Nah, di sini incompatible-nya akan diinfokan apakah pencampuran ini akan terdapat perubahan warna, kegumpalan, dan lain-lain. Kita juga bisa melihat lebih detail terkait bagaimana penyimpanan dan lain-lainnya, serta juga setelah melihat compatibility obat dengan obat, kita juga bisa melihat drug solution. Jadi masing-masing obat ini solusinya apa saja. Selanjutnya juga ada TPN untuk parenteral compatibility-nya. Ini ada list, kita bisa lihat dan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terkait informasi lebih detail, kita bisa klik di sebelah kiri, mulai dari pH, rekonstruksi, dan lain-lainnya ada di dalam IV Compatibility Product. Selanjutnya, kita ada fitur Drug ID. Ini merupakan fitur tambahan, di mana kita bisa mengetahui nama obat berdasarkan imprint. Misal, dalam satu obat itu terdapat tulisan C57. Nah, ini kita bisa cari kira-kira ini obat dan pabrikan mana. Ini bisa mungkin pasien mengatakan terjadi gejala atau kondisi keracunan dan membawa obat tanpa kemasan. Kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan warna dan bentuk dari obatnya. Ini di bagian by imprint code, no imprint code kita bisa search by description. Kita klik misalnya untuk yang berwarna biru, kita bisa melakukan pencarian kira-kira itu mengacu ke obat apa. Nah, kita bisa lihat nanti tampilan hasil pencarian obat. Dan juga terdapat beberapa foto, mungkin kita bisa cocokkan dengan yang dibawa oleh si pasien. Fitur selanjutnya kita ada drug comparison. Drug comparison ini merupakan perpaduan untuk melihat monografi obat secara berdampingan. Ini mungkin memudahkan membandingkan masing-masing monografi obatnya. Misal di sini ada 2 pilihan, Crestor dan Simvastatin. Kita ingin melihat mungkin dari segi penggunaan mana yang lebih tepat diberikan ke pasien. Misal untuk di bagian jam tuh kita bisa lihat adverse effect dari penggunaannya. Mana yang lebih menyesuaikan kondisinya, ini menjadi pertimbangan bagi si clinician untuk memberikan obat tersebut. Atau misalnya untuk penggantian dan lain-lain, ini sangat membantu clinical teaching dan lain-lainnya. Apa yang harus diperhatikan, pemberian, serta sediaan, dan lain. Fitur berikutnya, kita ada CareNote. CareNote merupakan fitur untuk membuat leaflet. Jadi di sini kita bisa membuat leaflet, misal untuk diabetes. Nah, ini kita klik diabetes, di tahap selanjutnya kita bisa pilih, mungkin kita fokus ke pasien, pembuatan leafletnya tentang diabetes dan kehamilan. Selanjutnya kita juga bisa mungkin tambahkan terkait vitamin, kombinasi mineral, dan lain-lainnya. Ini kita lihat untuk pemilihan dokumen. Jadi ini mungkin di bidang konsultasi ingin memberikan pesan dan leaflet yang bisa dibawa pulang oleh si pasien.
Di tahap berikutnya ada opsional, kita dimungkinkan untuk membuat nama pasien, caregiver, kemudian hal-hal yang dirasa perlu ditambahkan dan belum tersedia di dalam leaflet ini free typing, jadi bisa ditambahkan oleh para konsultannya. Nah, ini kita bisa lihat tampilannya bagaimana yang akan diberikan ke si pasien. Nah, ini untuk informasinya tidak hanya berupa teks, juga disertai gambar untuk memudahkan pemahamannya. Baik, kita ke fitur berikutnya, ada neofak dan pediatrik. Di sini merupakan bagian dari mikromedek, tapi hanya terkhusus pada hal-hal fokus apabila obat tersebut digunakan kepada pasien neonatal maupun pediatrik. Baik, untuk drug monografinya, ini tampilannya sangat berbeda dengan yang tadi di awal, yang sangat banyak sekali subnya. Ini hanya tentang dosis, medication safety, mechanism of action, pharmacokinetic, dan special consideration maupun preparasi dari penggunaan untuk neonatal maupun dalam neofak dan pediatrik terdapat juga internal formula terkait makanan tambahan yang biasa diberikan kepada pasien, atau ini kita bisa tahu nutriennya apa saja beserta komposisinya masing-masing berapa, mulai dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan lain-lain. Masih di neofak dan pediatrik, kita memiliki fitur dosing kalkulator. Jadi ini untuk menghitung dosis berdasarkan umur dan berat badan. Kita buat pasien yang lahir minggu lalu, di tanggal 2 Juli, itu sistem akan mengunci ini sebagai pasien neonatal, kemudian kita isikan berat badan, kita proses untuk kalkulator. Sudah terdapat data di sini, pasien berumur 7 hari dengan berat 3 kg, kemudian memerlukan misal untuk pemberian obat acetaminophen. Nah, ini kita bisa hitung untuk penggunaan pada demam, kemudian melalui IV. Nah, ini kita untuk mendapatkan dose volume dan delivery rate cukup diklik calculate. Jadi nanti sudah dihitungkan. Kita bisa print, mungkin bisa di-sharing ini dalam bentuknya. Di sampingnya juga terdapat tentang adverse effect, monitoring, dan lain-lain. Jadi pemberiannya akan tertera di sini. Selanjutnya ada Tox and Drug Product Lookup. Ini melihat mungkin produk-produk yang kita pakai sehari-hari, mungkin ada di dalamnya zat aktif yang bisa mengakibatkan keracunan, atau memang sebagai contoh di sini mungkin kita ingin lihat sianida, apakah ada antidot dan lain-lainnya, serta aktif ingredient dari antidot itu apa. Di fitur selanjutnya ada tambahan terkait Redbook. Ini untuk pencarian mungkin nama produk, aktif ingredient, kemudian apakah tersedia untuk informasi produk, harga, dan lain-lain. Ini sebagai tambahan saja. Nah, di dalam Micromedek juga tersedia untuk kalkulator. Nah, kalkulator ini merupakan medical kalkulator. Jadi ini kita pisahkan lagi berdasarkan kategori, kemudian berdasarkan spesialis sasinya, farmakologi, dan lain-lain. Misal untuk emergency medicine, kita juga bisa lihat untuk perhitungan ACLS. Nah, ini kita bisa masukkan berdasarkan misalnya nama pasien AA, kemudian berat badan 63, kita ingin membuat tabel untuk dosis ACLS-nya seperti apa. Ini kita bisa lakukan di kalkulator.
Kemudian perhitungan creatinine clearance, BMI, dan lain-lainnya ada di sini. Baik, pencarian di dalam Micromedic mungkin ada pertanyaan sangat banyak bagaimana kalau waktunya terbatas, tapi kita butuh dukungan ini. Nah, dalam Micromedic udah ada yang namanya Micromedic Assistant. Jadi ini merupakan artificial intelligence. Kita bisa di halaman awal ketikkan di sini atau pada saat kita ada di tab lain kemudian ingin menggunakan Micromedic Assistant ada di bagian kiri bawah. Misalnya saya ingin mencari dosis terhadap digoxin. Nah, ini pada saat saya ketikkan, nanti sistem akan melakukan jawaban. Ini untuk lebih detail lagi. Penggunaan digoxin pada atrial fibrillation. Nah, ini dalam hitungan beberapa detik sudah muncul bagaimana dosisnya. Kemudian kita bisa klik apabila ingin melihat lebih lanjut untuk in-depth answer dan lain-lainnya. Kemudian ini juga kita juga bisa menanyakan apakah pemberian obat ini bisa kita berikan bersamaan dengan makanan dan lain-lain. Ini juga terkait informasi penggunaan makanan, apakah diperbolehkan dan bagaimana cara pemberiannya lebih detail. Ini bisa sangat interaktif dan sangat cepat dan tepat memberikan jawaban sesuai dengan database yang evidence-based di dalam produk kami. Nah, ini tidak hanya tentang obat, di sini juga bisa tentang disease, mungkin ingin terkait penyakit. Di sini kita bisa lihat misalnya asma. Kita bisa informasi terkait asma dan lain-lainnya. Kemudian di asma sendiri tidak hanya obat yang bisa menyembuhkan asma, ini juga terinfo mungkin obat-obat yang efek sampingnya dapat memberikan kekambuhan terhadap asma. Ini untuk obat asma kita bisa lihat juga berdasarkan golongannya. Nah, untuk yang efektif ada 46 obat yang bisa digunakan untuk terapi asma. Nah, ini juga indikasi beserta group yang kompatibel penggunaan obat asma tersebut. Tadi untuk asma, kita lihat terkait penyakitnya, kita akan dapat informasi mulai dari definisi, kemudian di sistemnya. Definisi, medical history, kemudian juga drug terapi, prosedur terapi, non-procedural, kemudian ongoing assessment dari penyakit asma ini. Baik, di fitur berikutnya kita juga sama seperti EBSCO tadi, Micromedic memiliki mobile aplikasi. Nah, untuk akses kita bisa melihat di bagian kanan atas mobile aplikasi aksesnya. Nah, ini cara serta aktivasi code yang bisa kita dapatkan. Sini untuk drug reference, kemudian juga ada terkait interaksi dan lain-lain. Ini dipisah satu persatu untuk masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya. Baik, saya akan demokan. Apabila sudah dilakukan pendownloadan, nanti akan diminta password. Passwordnya ada di sini, dilihat di bagian atas di mobile application access, nanti ada di step 4. Saya izin share screen untuk melihat tampilan apabila penggunaannya melalui handphone.
ini ada 5 aplikasi untuk mikromedek, di mana yang pertama itu ada drug reference untuk yang tadi didemokan sebagai monografi, kemudian ada drug interaction, IV compatibility, neofac, dan pediatric. Untuk drug reference, ini cara pencariannya bisa berdasarkan nama obat ataupun berdasarkan kelas dari obatnya. Nah, ini sebagai contoh untuk nama obat. Nah, ini tampilan dari informasi yang didapatkan. Untuk aplikasi tentu sangat lebih memudahkan dan dapat diakses secara offline tentunya. Ada dosis indication, black box warning, IV compatibility, kontraindikasi, drug interaction, adverse effect. Nah, ini bisa terlihat bagaimana tampilannya. Selanjutnya juga ada pharmacokinetic, monitoring, dan clinical teaching dari obat ini bagaimana. Baik, di fitur selanjutnya kita ada drug interaction. Cara penggunaannya. Nah, ini saya belum update terakhir kali. Ini pada saat akses akan ditanya tadi apakah ingin diupdate atau tidak. Jadi pada saat pengupdatean kita bisa memilih diupdate sekarang atau diupdate nanti pada saat sudah terhubung dengan WiFi. Sebagai contoh di sini saya masukkan kembali. Jadi di tanda plusnya pastikan sudah tercentang sehingga masuk ke dalam selected drug. Nah, ini kita masukkan lagi. Nah, kita lakukan interaksi dari obat ini. Nah, ini tampilan dari hasil interaksi. Misalnya untuk aspirin dan clopidogrel, tadi mayor juga sama, ini kita bisa dapatkan informasi ini lebih simple, di mana yang ditampilkan berupa severity-nya bagaimana, apakah terjadinya onset, kemudian interaction effect seperti apa, dan dilanjutkan dengan clinical management-nya. Baik, selanjutnya ada IV compatibility. Ini kita juga sama, bisa memilih nama obatnya di input terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini obat-obat yang ingin kita cek compatibility-nya. Ini tampilan, kemudian drug info, drug interaction. Nah, ini apabila misalnya quotient variable, lihat studi period, kemudian penyimpanan, kemudian chemical stability-nya seperti apa. Untuk drug info, pada saat kita klik, nanti dia akan masuk ke drug reference. Begitu juga kalau misal untuk drug interaksi, nanti pas kita klik, nanti masuk ke dalam interaksinya. Ya, ada fitur neofac dan pediatric. Di sini kita bisa pilih nama pencarian berdasarkan nama atau kategori, misal untuk mikrobakteria. Nah, ini kita bisa lihat dosis dan lain-lainnya di bagian dos. Kemudian penggunaan, selanjutnya referensi. Untuk fitur berikutnya ada pediatrik, juga sama pencarian. Pencarian berdasarkan kategori maupun pencarian berdasarkan nama obat. Nah, ini untuk tampilannya dosis, kemudian kontraindikasi dan lain-lainnya.
Baik, itu terkait penggunaan dari fitur yang sedang dilanggar oleh Unpad, mulai dari Medline, kemudian ada Micromedic. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Ani. Mungkin sesi tanya jawab maupun diskusi. Terima kasih Ibu Sophia atas pemaparannya hari ini. Banyak sekali hal baru yang terutama yang dalam penggunaan e-jurnal kesehatan, karena e-jurnal ini adalah e-jurnal yang baru dilanggan oleh Unpad pada tahun ini ya Bu ya. Untuk itu Bapak Ibu silakan untuk menggunakan semaksimal mungkin upload e-jurnal di Unpad ini, yang dilanggan baru di Unpad ini. Setelah kita mendengarkan dan menyimak materi tentang e-jurnal bidang kesehatan, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Oh iya, ini izin membacakan ya Bu Sophia. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Liawati Utami dari Fakultas Ilmu Keperawatan bahwa untuk akses e-book EBSCO apa sama saja dengan cara akses e-jurnal? Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Langsung dijawab aja ya, Bu. Ya, halo Ibu. Iya, untuk aksesnya sama, masuknya ke EBSCOhost, nanti pada saat itu ada pilihan Medline atau e-book. Jadi dicentang saja dan pencariannya sama. Untuk EBSCOhost nanti dimasukkan terkait judul dan lain-lainnya. Terima kasih. Itu aja, Bu. Iya, jadi nanti pada masuk saya tampilkan kembali Bu pada saat masuk itu sama saja masuknya ke dalam EBSCOhost. Oh iya. Nah, nanti pilihannya apakah mau pencarian e-jurnal ataupun e-book. Oh iya. Terima kasih atas jawabannya. Bu Lia, puas ya Bu Lia? Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua ini dari Pak Krisna dari Kandaga. Apakah Micromedex menyediakan fasilitas REST atau AVI atau SOP atau protokol komunikasi lainnya yang dapat diintegrasikan ke sistem lainnya, Bu? Untuk pencarian koleksinya? Jika menyediakan, apakah bisa diakses secara terbuka atau harus menghubungi pihak vendor? Begini, karena EBSCO menyediakan EBSCO Host Connect dan Developer EBSCO untuk keperluan API. Silakan Bu untuk menjawab. Baik, Bu. Kalau EBSCO dan Meratif, kita memang ada kombinasi produk, namun kalau untuk masuk dan integrasi secara sistem pencarian itu belum sampai di situ, cuman kalau untuk referensi yang dipakai di dalam database, apabila dia open source, nanti kita memberikan link di bagian referensi, seperti yang tadi dijelaskan. Dari Micromedic memang belum langsung terkonek ke lainnya karena sistemnya untuk Micromedic sendiri ini merupakan intisari dari beberapa jurnal, artikel, dan lain-lain yang sudah dikelola. Dan datanya juga dalam bentuk clinical decision support. Jadi ini merupakan penunjang-penunjang informasi yang high quality untuk membantu. Jadi untuk integrasi dan masuk ke dalam developer lain itu memang belum tersedia dan untuk jenis database-nya juga berbeda dengan jurnal tadi. Mungkin apa cukup menjawab? Kalau ingin bertanya atau ingin menambahkan juga boleh Ibu dari dari Bapak atau Ibu Krisna. Pak Krisna, Pak Krisna, Pak Krisna, ya. Pak Krisna, bagaimana? Puas ya? Oh, iya.
Kalau Micromedik sendiri Bu, sebagai sharing, kita juga ada beberapa jenis dan mungkin juga ke depannya kalau di sistem informasi rumah sakit integrasi itu bisa jadi itu untuk mapping dan lain-lain, tapi bukan ke dalam bentuk developer lain, misal ke sistem itu memang sudah bisa di Micromedik integrasi namanya sistem. Pada saat pencarian tadi dokter meresepkan, perawat dan lain-lainnya bisa melihat, kemudian apabila ada interaksi, ada warning dan lain-lain itu di Micromedik tersedia seperti itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan jawab selanjutnya di sesi tanya jawab ini. Ada tambahan pertanyaan? Baik Bu, ada pertanyaan nih, satu sedikit aja ya. Masih ada di kolom chat ya Bu, izin. Oh iya. Apa kita Kalau lanjutkan? langsung tidak bisa ya? Oh, boleh Ibu, boleh. Oh iya. Dipersilahkan Ibu. Ini umpamanya Bapak Ibu dosen mau menulis artikel, apakah bisa difasilitasi? Dari EBSCO kita ada namanya publish with EBSCO, Bu. Nanti kita akan berikan arahan link dan syarat-syarat untuk submitnya. Kemudian nanti akan dimasukkan dan disesuaikan. Nah, nanti pas saat meng-email nanti diinfokan ke kita, Bu. Jadi ini kan kita membantu mengkomunikasikan seperti itu, Bu. Jadi nanti apabila dalam bentuk jurnal ya Bu yang mungkin sudah rutin terbit, nah di beberapa kampus lain juga sudah ada Bu yang publish seperti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang di Jakarta, kemudian mereka juga sudah publish di TEPSCO. Nanti ini free, nanti ada pilihan apakah open access ataupun mau non open access seperti itu Bu. Nanti kita akan berikan mungkin ini infonya lebih lanjut, nanti kita bisa komunikasi Bu, bisa kontak ke kami, akan kami berikan tutorial caranya dan syarat-syarat untuk publish bersama EBSCO. Baik, terima kasih Ibu Sophia. Selanjutnya dengan jawaban terakhir, masih ada Bu? Di kolom chat sepertinya ada yang belum dibacakan Ibu. Iya, dari Bu Oh Yuli ya Bu. iya, Ibu Yuli ya. Ibu Yuli bertanya, Medline kalau kita mau mencari dari penerbit tertentu, misal kita ingin menelusuri yang terbitan wilayah saja gitu. Tadi sudah dijelaskan, namun mohon diulang. Terima kasih. Jadi kita ulang terkait pencarian. Nah, ini ada filter pencarian. Banyak ini. Nah, itu sok. Nah, ini sudah terlihat Ibu untuk share screen-nya, izin. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, ya. Sudah kelihatan. Sudah muncul. Ini tampilan pada saat akses karena juga di langgan e-books. Nah, ini kalau ingin mencari e-books diklik e-book collection. Kalau ingin Medline database-nya ini dengan Medline. Nah, ini untuk publication. Kita klik, nah ini berdasarkan publication-nya. Kemudian atau misal ingin ditampilkan, kalau ini jelas untuk jurnalnya apa ya Bu. Jadi publication di sini berdasarkan nama jurnal. Misal tadi jurnal CA, ini dengan jurnalnya. Kalau untuk dengan publisher-nya, kita bisa di advanced search di sini. Nah, ini penulis dan lain-lain. Atau misalnya dari salah satu topiknya, kita ingin melihat nah, ini di bagian kiri, kita bisa pilih publisher di sini. Jadi kita pilih di bagian kirinya publishernya dari mana saja.
Apakah hanya ingin dari Wiley? Ini terlalu kecil, mau saya perbesar. Bisa terlihat Ibu di sebelah kiri pada saat kita sudah memasukkan topik. Jadi karena datanya banyak sekali Ibu, jadi kita harus masukkan dulu, kemudian kita pilih publisher-nya. Di sini tadi Ibu misalnya hanya ingin dari publisher Wiley saja yang ditampilkan. Nah, ini kita pilih. Ada 36.000 terkait dari informasi artikel bidang tersebut. Seperti itu Ibu Yuli. Apa menjawab pencarian berdasarkan publisher artikelnya kita limitasi. Iya, Bu, sudah. Terima kasih. Ada pertanyaan kedua ya, Bu Yuli ya? Iya, terkait statistiknya, Bu Sofi. Statistik, Bu. Oh, Terkait statistik ya, penggunaan ya, Bu. ya. Kalau kami biasa itu berkala kita infokan, Bu, per berapa bulan, ada yang per 3 bulan, per 6 bulan untuk statistik penggunaan. Jadi itu bisa menghubungi kami. Biasanya kami sudah sediakan, nanti akan kami kirimkan Bu, untuk laporan penggunaan dari masing-masing serta database-nya kira-kira yang biasa seperti apa. Iya, sama-sama Ibu Yuli. Baik, terima kasih Bu Sophia. Dengan jawaban terakhir yang diberikan oleh Ibu Sophia, berakhir pula acara webinar hari ini. Selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada narasumber. Silakan kepada panitia. Mohon dibantu. Terima kasih. Untuk penyerahan sertifikat intern Unpad nanti bisa dikirim ke via email masing-masing. Agar tidak tertinggal informasi dari Pusat Pengelolaan Pengetahuan, silakan untuk memfollow IG kami di @kandaga_unpad. Terima kasih Bu Sophia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ibu Wina. Selamat siang dan sampai jumpa kembali pada acara webinar berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu, sama-sama. Maaf Bapak Ibu untuk absen, sudah ada di kolom chat.
Izin Bapak dan Ibu semua, terima kasih. Izin pamit undur diri ya Bu, terima kasih apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya dari PT Trisindo, mewakili PT Trisindo, izin pamit undur diri. Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan pemaparan materi hari ini. Siap Ibu, izin live ya Bu. Makasih ya. Bapak, terima kasih. Enggak. Terus pamit si ibunya. Udah? Ibu Sofianya udah